Halo, assalamualaikum teman aslam. Jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Oke teman aslam, di season kali ini seperti biasa di perkebunan nih pagi ya, di hari libur, hari Minggu ya, saya usahakan untuk menemani kalian ataupun memotivasi kalian teman-teman ya yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Oke teman-teman, di season kali ini saya akan membahas sensasi terakhir menjelang kesembuhan dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Oke teman-teman, yang buat kalian yang penasaran apa sensasi terakhir dan apa penyebabnya sensasi ini paling terakhir gitu teman-teman, dan gimana cara menanganinya gitu teman-teman ya. Nah, sebelum lanjut ke pembahasannya seperti biasa teman-teman ya, buat teman-teman yang mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, alangkah lebih baiknya kalian itu cek video-video saya yang terlebih dahulu gitu teman-teman ya, yang terdahulu gitu teman-teman. Dan buat teman-teman juga yang baru bergabung di akun ini, tolong akunnya itu didukung dengan cara menekan tombol subscribe di bawah video ini atau tombol ikuti yang di atas video ini gitu teman-teman. Jangan lupa juga di like, di share, dan dinyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman itu mendapat pemberitahuan kalau saya upload video terbaru ya teman-teman ya. Kalau saya upload video terbaru, karena saya tuh akan terus upload video seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, dengan tujuan semoga saja video saya ini bisa menjadi motivasi bagi kalian teman-teman ya, yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis juga, atau minimalnya teman-teman hanya menemani kalian yang sekarang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Oke teman-teman, mohon maaf kalau misalkan ada audionya terganggu ya, ada suara-suara hewan atau ada suara kendaraan teman-teman, karena ini dekat juga sama jalan. Oke teman-teman, apa sih sensasi terakhir menjelang kesembuhan itu teman-teman ya? Sensasi yang paling awet teman-teman, yang paling terakhir menurut saya, dan mungkin ya teman-teman, tidak semua orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis ini merasakan sensasi terakhir ini adalah macam-macam ya sebenarnya teman-teman. Dan untuk saya sendiri teman-teman, sensasi terakhir itu yang paling awet di saya itu sensasi kelayangan gitu teman-teman ya. Sensasi kelayangan itu paling awet di saya, dan ini terakhir ya teman-teman. Ini terakhir apa ya, terakhir menjelang kesembuhan ini sensasi ya, sensasi kelayangan ini yang paling awet di saya gitu teman. Tapi ini tidak harus menjadi patokan juga buat kalian, tapi kebanyakan yang sharing dengan saya itu sensasi terakhirnya adalah kelayangan gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian merasakan sensasi kelayangan itu merasa lama sekali teman-teman ya, jadi kalian itu nggak usah panik teman-teman ya, nggak usah cemas, karena bukan hanya kalian yang merasakannya, termasuk saya juga merasakan, dan teman-teman aslam yang lain juga merasakan sensasi kelayangan itu paling awet dan paling lama gitu teman-teman ya. Kenapa sih bisa seperti itu? Nah, nanti kita bahas beberapa orang gitu teman-teman, beberapa orang yang sharing ke saya itu sensasi terakhir itu di kelayangan. Dan apa ya, sensasi kelayangan itu merasa kita itu menjadi cemas teman-teman ya, karena kita tuh selalu berpikirnya ke hal-hal yang lain. Kenapa kelayangan itu nggak sembuh-sembuh gitu teman-teman, padahal sensasi-sensasi yang lain di tubuh kita itu sudah tidak ada, tetapi untuk kelayangan itu sangat awet sekali ya. Ini yang saya rasakan teman-teman ya, ini yang saya rasakan, dan beberapa teman-teman aslam yang lain yang sharing ke saya juga merasakan hal yang sama. Kenapa sih bang sensasi kelayangan itu paling awet katanya? Kenapa sih bang sensasi kelayangan itu bentar-bentar nongol lagi, bentar-bentar ada lagi, bentar-bentar hilang gitu teman-teman ya. Ada 1 hari 2 hari hilang, nanti ada lagi, kelayangan lagi gitu teman-teman. Nah, jadi apa sih penyebabnya bang sensasi kelayangan itu sekarang hadir, sekarang besok enggak ya, besoknya lagi 2-3 hari hadir lagi, terus besoknya enggak lagi gitu. Nah teman-teman ya, perlu kalian ketahui penyebabnya teman-teman ya. Jadi kita harus mencari tahu penyebabnya ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, sebelum kalian mendiagnosa diri kalian ke hal-hal yang berbahaya, berasumsi hal yang tidak baik, berasumsi yang menakutkan ke diri kalian sendiri teman-teman ya,
kalian berpikir penyakit ini penyakit berbahaya gitu teman-teman, ataupun yang sensasi di kepala kalian itu yang yang tidak hilang-hilang itu adalah suatu gangguan yang berbahaya, jangan-jangan ini sepengalaman saya teman-teman, ini sepengalaman saya selalu berasumsi bahwa penyakit yang berbahaya takutnya tumor ya, tumor otak, kanker ya gitu teman-teman. Padahal itu bukan teman-teman ya. Jadi itu bukan saya tag ya di sini itu bukan kanker ataupun bukan tumor ya teman-teman. Karena ini pengalaman saya teman-teman ya. Karena setelah saya sekarang memahami gitu teman-teman, akhirnya tidak pernah mengalami lagi kelayangan teman-teman. Mengalami kelayangan itu hal yang wajar teman-teman. Kalau misalkan kalian itu kurang tidur gitu teman-teman, kurang istirahat malam, wajar saja kelayangan. Karena untuk kelayangan gitu teman, ataupun sakit kepalanya teman-teman ya, kalau misalkan kalian kurang tidur ya, untuk orang yang normal saja, orang yang sehat saja, orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikomatis saja, kalau istirahat malamnya kurang pasti mengalami yang namanya kelayangan, pusing, kunang-kunang. Itu hal yang sangat wajar teman-teman ya, karena itulah efek bergadang. Karena bergadang itu tidak baik kalau tidak ada perlunya gitu teman-teman. Nah, jadi apa sih bang penyebab kelayangan itu? Yang pertama itu tadi teman-teman. Dan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikomatis, kelayangan itu sering hadir, sering muncul, sering hilang, sering muncul, sering hilang gitu teman-teman. Itu hal yang wajar sebenarnya, hal yang normal. Itulah proses pemulihan ataupun proses penyembuhan dari gangguan asam lambung dan sensitif psikomatis. Dan kalau misalkan kalian sensasi yang lain-lainnya sudah hilang ya teman-teman, anggaplah sudah nyaman teman-teman, cuman sensasi yang sering hadirnya itu cuma kelayangan saja teman-teman, kelayangan saja, itu adalah memang sensasi terakhir dari penyembuhan gangguan asam lambung dan sensitif psikomatis. Itu adalah pengalaman saya teman-teman, pengalaman saya memang seperti itu. Sensasi terakhir yang saya rasakan itu yang paling awet itu adalah di kelayangan gitu teman. Kenapa bisa seperti itu? Yang pertama ya teman-teman, mungkin dari tidur ataupun istirahat malamnya itu kalian itu tidak cukup. Karena biasanya teman-temannya kalau kita sudah merasa membaik, bergadangnya itu agak dihajar lagi. Ini sepengalaman saya. Sepengalaman saya, setelah saya membaik, setelah saya sembuh dari gangguan asam lambung dan sensitif psikomatis, saya itu mencoba bergadang lagi teman-teman. Nah, mencoba bergadang lagi. Dia yang biasanya tidur itu jam 8 sudah masuk kamar, sudah rileks, sudah santai, tidak beraktivitas lagi, tidak pegang HP ataupun apapun itu teman-teman. Yang seperti biasanya waktu parahnya itu seperti itu, istirahatnya jam 8 itu sudah kita rileks. Nah, setelah membaik itu bergadang lagi teman-temannya, dihajar lagi, walaupun itu tidak terlalu larut malam ya teman-teman. Semisal kalian itu biasanya tidur itu jam 8, istirahatnya jam 8, itu kalian sudah naik lagi levelnya teman-teman ya, seperti jam 9, seperti jam 10. Nah, di situ teman-teman ya, itu yang bisa mengakibatkan kelayangan, karena kita itu belum terbiasa gitu teman-teman. Semuanya perlu pembiasaan. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikomatis, semuanya perlu pembiasaan lagi. Karena kita itu semenjak terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikomatis, menjalankan metode 3P dan metodenya teman-teman, seluruh tubuh kita itu kembali lagi ke nol ya teman-teman. Dari pencernaannya, dari pola hidupnya, dari pemikirannya itu kembali lagi ke nol gitu teman-teman. Karena ini pengalaman saya sendiri teman-teman. Untuk pola pikir saya itu sudah belajar masa bodoh tentang apapun. Waktu terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikomatis, saya itu belajar masa bodoh tentang apapun gitu teman. Entah tentang sensasi ya, entah tentang pemikiran sensasi gitu teman-teman, entah pemikiran yang lain-lain ya, pemikiran keluarga, pemikiran pekerjaan, itu masa bodoh ya teman. Masa bodohnya seperti apa sih bang? Masa bodoh tentang hasil gitu teman. Kalau misalkan di permasalahan, masa bodoh tentang masalah apapun, karena masalah apapun, serumit apapun itu akan terselesaikan sendiri dengan seiring berjalannya waktu gitu teman-teman. Nah, tentang permasalahan perumah tangga teman-teman, saya juga belajar masa bodoh. Masa bodohnya gimana? Yang namanya masalah ya teman-teman, itu kalau misalkan tidak rumit-rumit banget, tidak
bahaya lah, tidak bahaya-bahaya banget ya, belajar masa bodoh saja gitu teman-teman tentang permasalahan. Jadi kalian hindari saja pemikiran-pemikiran negatif, pemikiran-pemikiran apapun, belajar masa bodoh, belajar cuek ya teman-teman. Karena kalau misalkan kita belajar cuek, belajar masa bodoh, itu semua kembali ke nol lagi ya. Pemikiran kita itu semuanya kembali ke nol. Kalau misalkan kita sekarang misalkan pemikiran permasalahan dari keluarga ataupun di pekerjaan, itu kita tuh mencoba lagi berpikir ke situ ya, jadi wajar saja ada kelayangan gitu teman-teman ya. Ini sepengetahuan saya dan sepengalaman saya seperti itu teman-teman. Karena yang dulunya pemikiran kita itu masa bodoh ya teman-teman, terus kita itu mencoba berpikir lagi ya gitu teman-teman, berpikir misalkan permasalahan apapun kita ingin selesaikan gitu teman-teman ya, berpikir seperti itu akan apa ya, memicu juga kelayangan kita hadir lagi karena belum terbiasa. Nanti kalau misalkan sudah terbiasa, kalau misalkan pencernaannya kita sudah normal nih, pencernaan kita itu sudah membaik gitu, dan hanya sensasinya itu cuma hanya di kelayangan saja gitu teman-teman, itu wajar saja karena kita itu perlu pembiasaan gitu teman-teman. Nah itu dari pemikiran, ataupun misalkan kelayangan itu dari pola tidur gitu teman-teman ya. Kalau misalkan pola tidurnya yang dulunya itu teratur ya teman-teman, saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis itu teratur, tidur kalian di jam 8 tuh sudah istirahat, dan sekarang kalian itu mencoba untuk bergadang lagi ataupun meningkat lagi ya jam tidurnya, misalkan dulu jam 8 sekarang jam 9 ataupun jam 10. Nah itu adalah pembiasaan lagi gitu teman-teman. Saran saya jangan terlalu sering seperti itu gitu teman-teman, diseling-selingi saja seperti video kemarin yang sudah saya share teman-teman ya. Untuk tidur itu saya tuh sudah diselingi juga, walaupun saya yang sudah sehat juga, yang sudah sembuh juga, itu yang pola tidur itu masih diselingi gitu teman-teman ya. Memang harus seperti itu, jadi nggak boleh berantakan ya 3P-nya, pola hidupnya, pola tidurnya juga nggak boleh berantakan gitu teman-teman. Nah dan keduanya itu dari pola pemikiran kalian yang belum terbiasa memikirkan hal-hal yang rumit. Misalkan kalian itu ada permasalahan di rumah tangga ataupun di tempat kerja ataupun dimanapun di pergaulan kalian ada permasalahan dan kalian ingin mencoba menyelesaikannya. Nah itu teman-teman, jadi wajar saja kalian mengalami kelayangan ya teman-teman. Itu belum terbiasa kalian berpikir ya, berpikir misalkan terlalu keras, wajar saja kalian mengalami kelayangan, karena saya juga dulu seperti itu mengalaminya gitu teman-teman. Nah yang ketiganya teman-teman, yang ketiganya mungkin kalau misalkan pencernaan kalian pun sudah sehat ya teman-teman, pencernaan pun kalian pun sudah membaik, sudah tidak merasakan sensasi di pencernaannya, di dadanya sudah juga tidak merasakan sensasi, tapi mengalami kelayangan gitu teman-teman. Mungkin juga kalian mengkonsumsi makanan pantangan yang dulu kalian hindari dan sekarang mulai kalian coba lagi. Nah di situ teman-teman, itu juga bisa mengakibatkan kelayangan. Kenapa sih bang bisa mengakibatkan kelayangan? Sepengalaman saya teman-teman ya, kita itu sedang masih adaptasi dengan ataupun pembiasaan dengan apa yang kita konsumsi ya teman-teman. Karena dulu kita itu menjaga makanan, kita itu dulu menjaga makan gitu teman-teman ya, makanan-makanan pantangan itu dulu kita jaga. Nah sekarang kalau misalkan kalian mencoba makanan-makanan yang dulu kalian hindari, yang sekarang kalian coba, nah itu bisa mengakibatkan juga kelayangan. Kenapa bisa kelayangan seperti itu? Itu adaptasi atau pembiasaan pencernaan kalian teman-teman ya. Nah makanya saya tuh selalu menyarankan kepada kalian, kalau misalkan kondisi kalian itu di 80% teman-teman ya, kalau misalkan pencernaannya nih sudah membaik gitu teman-teman ya, sudah membaik, sudah tidak ada sensasi ataupun jarang, ataupun sensasinya itu seminggu sekali ya teman-teman, ataupun sensasinya itu sudah seminggu sekali, terus sudah kapasitas sensasinya itu sudah rendah, ataupun durasinya sudah yang dulunya mungkin kalau misalkan ada sensasi yang dulunya sensasinya itu keluar hadirnya sampai 5 atau 6 jam ataupun sampai sehari 2 hari ya teman. Terus sekarang itu sensasinya hadir itu cuma sehari, ataupun cuma sudah lebih membaik lagi, cuma 2-3 jam sensasinya datang terus hilang lagi. Nah itu mungkin ya teman-teman, pengalaman saya, menurut saya itu kondisinya sudah mungkin 80%-an ya teman-teman. Itu kalian itu sudah harus membiasakan makanan-makanan yang dulu kalian itu hindari gitu teman-teman. Tetapi jangan berlebihan gitu teman-teman, ataupun
jangan yang terlalu ekstrim ya teman-teman. Yang terlalu ekstrim itu seperti apa? Yang terlalu ekstrim itu seperti misalkan makanan yang mengandung pengembangnya berlebih gitu teman-teman, seperti roti itu walaupun kondisi kalian itu sudah 75%, menurut saya untuk roti jangan dikonsumsi dulu ya, karena roti itu mengandung bahan pengembang gitu teman-teman ya. Dan untuk misalkan minuman yang berwarna itu sebaiknya dihindari ya teman-teman, ataupun minuman-minuman instan yang ada di warung-warung itu saran saya lebih baik dihindari dulu gitu teman-teman. Dan makanan-makanan yang harus kalian jaga dulu seperti bersantan itu, kalau misalkan kondisi kalian itu di bawah 80% lebih baik dihindari. Seperti pedas juga, kalau seperti pedas teman-teman, walaupun kondisi kalian itu di atas di 80%, 90% itu untuk pedas, untuk asam, boleh dikonsumsi, tetapi dengan catatan jangan berlebihan dan harus porsinya icip-icip dulu gitu teman-teman. Nah, jadi keleyangan itu teman-teman, kalian bisa jadi juga di pencernaan kalian itu belum terlatih ya teman-teman. Belum 100% gitu, sebelum 100% membaik. Jadi perlu perlatihan ataupun pembiasaan. Jadi untuk keleyangan itu kalian jangan cemas, jangan panik, itu cuma pembiasaan kalian saja teman-teman ya, karena tubuh kita itu kembali lagi ke nol teman-teman ya, dari perasaannya ya teman-teman, karena kita itu selama terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis, kita itu menjaga 3P-nya gitu teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya pembahasan ataupun pengalaman saya. Untuk sensasi keleyangan itu tidak usah kalian cemaskan, tidak usah kalian panik ya teman-teman. Kalau misalkan kondisi pencernaan kalian sudah membaik teman-teman, yang kalian rasakan itu hanya tinggal di keleyangan saja, kalian harus bersyukur gitu teman-teman. Berarti ini adalah sensasi terakhir menjelang kesembuhan saya gitu teman-teman. Kalian harus tetap semangat menjalankan 3P-nya gitu teman-teman. Kalian harus semangat menjalankan metode-metodenya gitu teman-teman. Jalan-jalannya, melakukan kegiatan ataupun aktivitas yang membuat kalian bahagia, hiburan-hiburannya, kalian harus tetap semangat gitu teman-teman ya. Harus lebih semangat lagi. Kalau misalkan sensasinya hanya di keleyangan saja, kata Bang Adim saja, ini adalah proses penyembuhan total gitu teman-teman ya. Proses pembaikan hampir sembuh gitu, bukannya hampir sembuh, seperti sebenarnya sembuh sebenarnya kalian itu sudah sehat sebenarnya. Kalau cuma keleyangan saja kan banyak faktor gitu teman-teman ya. Yang pertama itu adalah dari pembiasaan, mungkin tidur kalian ada yang jam tidur kalian yang sudah meningkat gitu teman-teman ya. Yang keduanya pola pikir kalian yang sudah masuk untuk berpikir ke hal-hal permasalahan, ingin menyelesaikan permasalahan gitu teman-teman ya. Yang ketiganya mungkin dari pembiasaan makanan gitu teman-teman ya. Jadi kalian itu sudah mungkin mulai mengkonsumsi makanan-makanan pantangan gitu teman-teman. Jadi berpikirlah wajar, berpikirlah normal. Kalau misalkan Bang, saya itu makanya saya juga sudah dijaga, masih dijaga misalkan. Ya koreksi lagi teman-teman ya, cari tahu penyebabnya dulu gitu teman-teman. Apakah kalian itu sudah masuk ke pemikiran-pemikiran, mulai memikirkan tentang keluarga gitu teman-teman ya, sudah mulai berpikir agak keras lah gitu teman-teman. Terus lagi bisa juga dari pola tidur kalian yang sudah naik gitu teman-teman. Jadi tidak usah kalian itu cemaskan, tidak usah kalian itu panik teman-teman ya. Nih, don't panic teman-teman. Jadi itu saja teman-teman. Jadi cari tahulah penyebabnya dulu gitu teman-teman. Nah, untuk sensasi terakhir itu untuk keleyangan itu adalah sensasi terakhir, dan sensasi terakhir itu yang pengalaman saya itu adalah keleyangan gitu teman-teman. Mungkin teman-teman yang lain ada sensasi terakhirnya itu di bagian mana saja. Mungkin kalau misalkan Bang, saya tuh sensasi terakhir di bagian badan pegal-pegal misalkan, ada juga yang seperti itu teman-teman ya. Bang, saya tuh sensasi terakhir sering kram, ada juga yang seperti itu teman-teman ya. Bang, sensasi terakhir saya itu adalah di tenggorokan sering mengganjal, ada juga yang seperti itu. Jadi kalian kalau misalkan sensasi yang lainnya sudah tidak ada teman-teman, terus hanya tinggal satu sensasi saja, misalkan di keleyangan ataupun di pegal-pegal ataupun di tenggorokan kalian yang terasa mengganjal, itu adalah sensasi, memang mungkin sensasi terakhir gitu teman-teman. Kalau misalkan sensasi yang buat kalian yang sensasinya yang masih banyak, tetap semangat teman-teman, jalankan metode 3P-nya ya teman-teman.
Jadi kalian harus optimis teman-teman, kalian itu harus optimis. Saya bisa sembuh, saya bisa sehat, saya akan kembali sehat seperti dulu, akan ceria, akan gembira lagi seperti dulu, akan bahagia lagi gitu teman-teman. Kalian harus ingat ya teman-teman, kebahagiaan kalian itu akan kembali ya seperti dulu lagi teman-teman. Oke, itu teman-teman ya. Jadi untuk video pembahasan sensasi terakhir itu apa dan gimana cara menanganinya teman-teman ya. Teman-teman itu ya menurut saya dan sepengalaman saya, sensasi terakhir itu kelayangan teman-teman ya. Untuk sensasi itu sensasi terakhir itu di kelayangan, dan penyebabnya itu yang tadi sudah saya jelaskan teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman ya, perbanyak juga minum air hangat pelan-pelannya teman-teman, minimal 8 gelas dalam sehari. Perbanyak makan juga ya teman-teman, makan minum gitu teman-teman. Yang harus kalian lakukan itu seperti itu teman-teman ya. Jangan pernah kalian itu berpikir ke hal-hal negatif. Oke teman-teman ya, sebelum saya akhiri videonya teman-teman, saya akan selalu mendoakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung dan anxiety psoriasis, semoga kalian itu cepat membaik teman-teman ya, cepat pulih seperti sedia kala gitu teman-teman, dan entah itu dari kebahagiaannya teman-teman, keceriaannya, sebuah canda tawa kalian itu semoga cepat kembali lagi seperti dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.